ini kita akan belajar mengenai item response theory. Nah, item response theory ini juga dikenal dengan istilah lain, yakni teori sifat laten. Jadi istilah sifat laten sendiri memberikan gambaran bahwa tingkat kemampuan atau ability, sifat ataupun konstruk psikologi yang tidak tampak dapat terlihat dari respon individu terhadap item. Nah, sebelum item response theory muncul, metode atau model pengukuran yang banyak digunakan dalam pengembangan tes itu didasarkan pada classical test theory. Nah, beberapa perbedaan mendasar antara keduanya adalah indeks kesukaran item dan diskriminasi item pada classical test theory adalah group dependent atau tergantung pada kelompok, yakni nilainya dapat berubah ketika dihitung pada sampel yang berbeda dari sampel yang dilibatkan dalam analisis item awal. Contohnya, semisal seorang peneliti mengembangkan sebuah tes prestasi atas dasar metode classical test theory. Setelah diuji cobakan pada dua sampel yang berbeda, yakni yang pertama pada sampel A dan selanjutnya pada sampel B, indeks kesukaran item dan diskriminasinya mengalami perubahan nilai. Nah, sebaliknya, karakteristik item, yakni kesukaran item dan diskriminasi item pada item response theory ini dianggap invarian dan mampu menyediakan skala pengukuran seragam yang dapat diaplikasikan pada kelompok yang berbeda-beda. Perbedaan kedua, classical test theory ini berpandangan jika panjang tes itu akan mempengaruhi reliabilitas dari skor tes. Sebagai contoh, jika terdapat dua tes yang sebanding atau setara, di mana salah satu tes berisi 50 item dan yang lain 40 item, maka tes yang lebih panjang yang berisi 50 item akan lebih reliabel daripada tes yang lebih pendek, yakni berisi 40 item. Nah, sedangkan item response theory berpandangan jika dalam proses penyusunan tes itu dihasilkan tes yang lebih pendek atau itemnya lebih sedikit, hal tersebut dianggap tidak masalah. Dengan kata lain, kesalahan pengukuran itu dapat dikurangi dan skor yang reliabel tetap dapat diperoleh dari item yang berjumlah sedikit tersebut. Untuk perbedaan yang ketiga, nah untuk tes yang dikembangkan dengan pendekatan classical test theory, skor yang diperoleh peserta hanya mengungkap sebagian karakteristik peserta tes sesuai dengan jenis tes atau bentuk soal yang diikuti. Hal ini dikarenakan item pada classical test theory ini berkorelasi dengan item lainnya dalam sebuah tes. Nah, ini berarti skor yang diperoleh peserta tes diungkap dari satu bentuk soal saja. Jika dalam sebuah tes terdiri dari beberapa jenis soal, maka diperlukan penyetaraan terlebih dahulu. Berbeda jika dengan menggunakan pendekatan item response theory. Nah, selama data sesuai dengan model dan selama asumsinya dipenuhi, kualitas itemnya itu tidak bergantung pada item-item lainnya dalam tes. Kualitas item dilihat dari pola peserta tes dalam memberikan respon pada item tersebut. Karena itu, pendekatan item response theory dalam penyusunan alat tes memungkinkan kita memasukkan item-item yang memiliki tingkat kesulitan berbeda dalam satu tes yang sama. Misal dalam sebuah tes matematika yang digunakan untuk mengukur kemampuan matematika individu bisa memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam satu alat tes.